Hadis ini menceritakan tentang seorang hamba yang nanti yaumul qiyamah dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada rentetan peristiwa yang harus dilalui oleh semua hamba-hamba Allah yaumul qiyamah nanti. Di antaranya nanti kita semua akan diberi oleh Allah kitab catatan amal masing-masing. Jadi ada rentetan nanti peristiwa sebelum masuk surga atau neraka, ada rentetan dulu. Ada silsilah, ada hisab, ada jembatan Shirathul Mustaqim, sebelumnya ada mahsyar dan seterusnya. Ada timbangan amal, dan di antaranya juga ada pemberian kitab catatan amal kita masing-masing. Nah itu. Ini hamba ini Allah Subhanahu wa taala berikan catatan amalnya kepada dia. Dan yang mengejutkan adalah buku catatan amalnya ternyata penuh dengan kemaksiatan. Sudah begitu banyak lagi, enggak sedikit, banyak lagi. Jadi sudah penuh dengan kemaksiatan, banyak pula. Ada berapa jumlahnya? Ada 99. Jangan kalian berpikir bahwa buku catatan amal itu seperti buku yang kalian punya untuk nyatet pelajaran, ini bukan. Kalau buku yang kalian punya jumlahnya 99, enteng, ditumpuk di depan atau di atas meja sini juga tertampung. Itu nak, satu catatan amal itu besarnya, panjangnya sejauh jarak mata memandang. Nah, itu kan kalau kita berdiri di dataran yang datar, memandang, pandangan kita itu sekitar 6 km. Sampai benar-benar benda yang ada menjadi tidak terlihat. Berarti dibayangkan, anggap saja buku catatan amalnya panjangnya berapa? 6 kilometer. Allah, ini takribi kira-kira 6 kilo. Itu Masya Allah itu. Satu itu ya. Ini ada 99. Semuanya isinya apa? Isinya adalah kemaksiatan. Isinya kemaksiatan. Ini hamba apa enggak punya catatan amal baik? Oh, punya. Punya. Catatan amal baiknya punya. Apa itu? Sebesar apa? Ternyata catatan amal baiknya hanya secari kertas sedikit sekali. Isinya hanya la ilaha illallah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Isinya cuma itu. Jadi amal baiknya dibandingkan dengan amal buruknya, atau sebaliknya amal buruk dengan amal baik jika ditimbang-timbang jauh sekali. Yang satu 99 catatan amal dan disebut sijil, kitab yang besar panjang. Yang satu hanya bitok, hanya secari kertas kecil untuk menampung la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah atau abduhu wa rasuluh. Coba lihat bandingannya nak. Kira-kira hamba ini apa yang terjadi dengannya?
Ketika melihat catatan amal begitu, perbandingannya antara yang baik dengan yang buruk kok jauh sekali. Jauh sekali. Ini jauh sekali. Bandingannya sangat jauh. Kira-kira apa yang terjadi? Melihat Allah Subhanahu wa taala saat itu mengatakan hari ini adalah hari keadilan akan ditegakkan, dan hari ini kata Gusti Allah hari di mana tidak ada lagi kezaliman. Dan Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada hamba ini, wahai hambaku, apakah kamu punya alasan, punya uzur kenapa melakukan kemaksiatan begitu banyak? Nah ini poinnya nak. Hamba ini bilang apa? La ya Rabb, enggak ya Allah. Dia enggak punya alasan. Dia enggak protes, dia enggak apa. Pokoknya dia enggak punya alasan. Allah, enggak ada alasan tuh. Enggak ada. Ditanya lagi oleh Gusti Allah, apakah malaikat pencatat amalku salah dalam melaksanakan tugasnya? Jawaban hamba inilah tidak ya Allah. Nah, setelah ditanya tadi Allah mengatakan, setelah ditanya-tanya ini Gusti Allah menyatakan hari ini hari di mana keadilan akan ditegakkan, hari ini hari tidak ada lagi kezaliman. Allah. Lihat. Apa yang Allah lakukan? Allah Subhanahu wa taala sekarang nih setelah diberi kitab memerintahkan para malaikat untuk menimbang amalan tersebut. Timbangan di dunia dengan di akhirat ada perbedaan. Kalau di dunia karena hukum gravitasi maka yang berat turun ke bawah. Yang berat turun ke bawah. Karena memang bumi yang kita sekarang tempati ini memiliki hukum gravitasi. Tapi kalau di akhirat nanti timbangannya nggak begitu. Yang berat itu naik ke atas. Tuh, yang berat naik ke atas. Dan neraca timbangan hakikatnya wallahu a'lam bissawab. Hawiyahnya artinya fakta detailnya kita wallahu a'lam tidak tahu. Cuman yang jelas ada dua neraca timbangan. Ini catatan amal buruk diletakkan di satu neraca timbangan. Yang pertama, catatan amal baik diletakkan di sebelahnya lagi. Bayangkan perbandingannya kok jauh sekali. Anggaplah secari kertas, potong kertas kecil dibanding dengan 99 buku yang besar-besar. Coba. Kalau kita hitung-hitungan hukum kita sekarang ya otomatis ya yang akan menang yang 99. Jangankan 99, 1:1 pun akan menang. Karena yang satu besar otomatis berat, yang satu kecil otomatis ringan. Tapi yang berlaku di sana itu bukan bukunya, tapi nilai amalnya itu yang hebat. Lihat apa yang terjadi setelah ditimbang. Setelah ditimbang ternyata yang menang adalah la ilaha illallah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Allah. Kemudian kata Allah, ketahuilah kamu telah aku ampuni, silahkan masuk ke surgaku. Allah. Indah atau tidak?